Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Luhut mengatakan cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia. Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi, dan investasinya itu nanti akan kita pajaki. Luhut mencontohkan, orang kaya menyimpan dana di Indonesia sekitar 10 juta hingga 30 juta dolar Amerika Serikat atau AS. Kemudian dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di tanah air. Luhut mengatakan, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,34% selama periode 2023 hingga 2028. Selain itu, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyerahkan pembentukan tim pengkajian Family Office kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat membahas Family Office bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut hadir Menko Luhut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Family Office ini adalah sebuah klaster keuangan yang memberikan kemudahan pelayanan bagi keluarga-keluarga besar untuk menanamkan dananya di Indonesia. Tadi ada dipikirkan mulai dari segi potensi, regulasi, dan akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji ini, dan diharapkan kita bisa juga menawarkan suatu seperti Singapura, Dubai, Hong Kong, ada daya tarik dari pengelolaan dana berbasis keluarga ini di Indonesia. Tadi di review masalah regulasinya, IKN sudah memiliki itu, tapi yang banyak mendapatkan permintaan dari komunitas Family Office dunia ini justru Bali. Nanti bagaimana kita menyikapinya akan dilakukan melalui kajian dalam 1 bulan ke depan. Sandiaga menuturkan keikutsertaan Family Office bersifat sukarela. Kendati begitu, pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dolar AS dana kelolaan jika Family Office resmi dibentuk di Indonesia. Adapun dana tersebut merupakan 5% dari total 11,7 triliun dolar AS dana kelolaan Family Office di seluruh dunia. Menurut Sandi, pembentukan Family Office akan memberikan nilai tambah, salah satunya pengelolaan investasi aset orang super kaya akan berada di dalam negeri. Sandi berharap Indonesia bisa menawarkan pelayanan serupa kepada orang super kaya, merujuk pada negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu. Kita harus memperbaiki banyak sekali regulasi-regulasi kita yang dalam era sekarang ini kurang kompetitif. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan kita harus mengambil peluang ini dan tentu yang menguntungkan Indonesia. Menurut Wealth Report, Asia ini pertumbuhan ekonomi yang terbaik nanti di tahun-tahun ke depan ini, antara 38,3%. Itu angka yang besar, dan kalau kita lihat lebih spesifik itu Indonesia juga akan tumbuh 34%. Nah, ini dana yang berkeliaran di luar negara-negara maju itu dibilang ada 11 triliun US dollar yang mereka mau cari tempat nangkring atau usaha kerennya. Sekarang yang banyak di Singapura, Hong Kong, Dubai. Sekarang kita nawarin, sekarang sedang kita susun regulasinya terpadu tadi. Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi, dan investasinya itu nanti akan kita pajaki. Ini
Ini saya kira kita coba copy saja dengan melakukan penyesuaian. Ini apa regulasi yang di Singapura, di Dubai, dan di Hong Kong, kan kita kompetisi dulu. Jadi kita juga harus bisa ambil benchmarknya yang kira-kira cocok dengan kita dan menguntungkan. Tadi Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta tadi untuk menyiapkan task force ini dalam 1 bulan depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik. Memang akibatnya ini ada yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita yang dalam era sekarang ini kurang kompetitif. Nah, di mana mau kita buat? Tadi di rapat itu kita bicarakan, kita mau study betul-betul. Kita ada pilihan di Bali, kan di Bali ada 2 kek, Pura-Pura Bali dan Sandboro. Kemudian juga IKN juga pilihan. Ini sekarang sedang kita garap lah dengan cermat. Tapi kita menghindari pencucian uang. Dia harus datang kemari, misalnya dia taruh di jam 10.30 juta, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi itu nanti kita pajakin. Jadi kalau dia sudah investasi, kan banyak proyek di sini. Ada hilirisasi, ada siwit, ada macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan kita harus mengambil peluang ini dan tentu yang menguntungkan Indonesia. Saya berharap dari instruksi Presiden juga dalam 2-3 minggu ke depan kita sudah bisa lebih mewujudkan hasilnya task force. Jadi kita akan melihat is doing of business kita harus kita perbaiki, tax incentive apa yang kita berikan, financial systemnya apa yang harus kita kerja, legal frameworknya gimana, karena orang kan maunya supaya control, bagaimana kita bisa quality of life, terus connectivity, itu juga banyak sekali yang harus kita perbaiki. Dan saya pikir tadi saya laporkan Presiden, ini membuat Indonesia lebih kompetitif luar depan negara negara Indonesia tadi. Sebenarnya tidak benar. Justru kita minta si kaya tadi itu atau filantropis, ya filantropis itu jadi tren sekarang. Dia taruh dananya di sini, kemudian harus investasi, bisa $10 juta, $15 juta, nanti mungkin ada lebih tinggi $10 juta, tergantung dari minat mereka. Mereka itu orang-orang kaya yang pengen senang-senang, jadi ya kita tawarkan, tapi kau harus investasi, kau harus pakai local people Indonesia yang qualified untuk tadi merang operasi di sini. Jadi saya pikir itu akan menguntungkan kita. Misalnya ini sekarang siwit, kita kan perlu investasi. Kemarin saya bicara dengan satu big investor, mereka mau masuk ke situ. Nah, mereka mungkin akan masuk juga tadi bikin family office, dan situ dia nanti investasi ke situ. Tim ini kan lintas kementerian ya. Nanti saya juga minta World Bank juga untuk lihat. Saya berharap ya dalam 1 bulan 3 minggu sudah kita bisa laporkan lagi ke Presiden progresnya gimana, dan mudah-mudahan kita